gitu. Ya barusan kita rapat perdana apa yang akan kita lakukan selama 2 atau 3 bulan ke depan. Ada dua lah, yang pertama konsolidasi internal dan yang kedua eksekusi dan negasi. Jadi artinya 2 sampai dengan 3 bulan tuh ya paling tidak ada sesuatu hal yang bisa menjadi legasi kita lah gitu kan. Jadi terkait eksekusi dan legasi itu bisa diuraikan Pak, apa aja? Jadi ya makanya kan eksekusi legasi itu, jadi kita di 1 bulan pertama itu adalah tahap konsolidasi di bagian-bagian dan konsolidasi di cabang-cabang. Tentu kita akan menginventarisasi input dari konsolidasi itu. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah input skala prioritas permasalahan apa yang menjadi target, yang menjadi keluhan utama. Tentu kalau ngomongin masalah kan banyaknya, maka kita akan coba prioritas di tiga prioritas permasalahan utama. Di bulan kedua baru kita eksekusi dan legasi tadi. Nah kemudian yang kedua dari permasalahan tersebut, maka yang akan kita lakukan adalah quick win gitu ya. Bagaimana respon cepat. Ya karena mungkin saya hampir 18 bulan jadi dewas gitunya, banyak keluhan-keluhan yang masuk ke kita berharap mungkin ya selama beberapa bulan ke depan itu benar-benar bisa gercep. Bahkan sudah diinstruksikan kalau ada sifatnya keluhan-keluhan bisa direspon kurang dari 24 jam, bahkan beberapa cabang barusan siap kurang dari 1 jam gitu kan. Nah tinggal mekanisme bagaimana keluhan masyarakat bisa masuk ke kita dan langsung bisa bergerak dengan cepat. Nah Pak Dirut, ini kan pelengseran yang kemarin itu kan berdasarkan dari laporan Dewas ya. Jadi yang menjadi laporan Dewas itu apa saja Pak yang Jadi kita tuh kemarin memaparkan, pertama sih memang kita tuh karena kita rutin ya berdasarkan Permendagri ya, berdasarkan aturan yang ada kita harus melakukan sebuah laporan tahunan. Jadi itu berawal dari laporan tahunan 2024. Kemudian Pak Bupati selaku KPM meminta kami untuk mengekspos atau mengkompilasi beberapa laporan, beberapa kegiatan dari 2019. Meskipun memang kita itu dilantik tahun 2023 begitu kan. Tapi karena memang KPM meminta sehingga kita sajikan di laporan 2019 berdasarkan ya temuan-temuan yang ada, temuan BPKP gitu kan, laporan evaluasi tahunan dari direksi BPKP dan dokumen-dokumen yang memang secara prinsip ya dokumen resmi gitu kan. Kemudian akhirnya kita paparkan. Itu ada tanggapan dari masyarakat terkait dengan reaksi ya dari masyarakat bahwa sepertinya ini ada titipan untuk para pendukung 02 kemarin, balas jasa lah, balas budi walaupun Budi tidak melakukannya. Betul, Budi tidak melakukan. Jadi itu ya itu kan masyarakat memangga ya menanggapinya seperti apa. Tapi memang kemarin yang menjadi sorotan KPM adalah poin pertama adalah terkait dengan going concern atau keberlangsungan usaha berdasarkan hasil dari paparan kami. Jadi memang kami Dewas tidak menilai, hanya sekedar memaparkan gitu kan. Going concern dari tahun 2019 sampai dengan 2024 memang nilainya negatif gitu kan. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga bahwa laporan kinerja tahun 2024 pun tahun 2023 ketika kami mengawasi secara keseluruhan, secara overall sehat. Tapi Pak Bupati selaku KPM minta agar jangan dibuat secara global, minta per indikator. Kalau dalam Kementerian PUPR kan ada 18 aspek indikator, jadi nggak mau global tapi dibahas berdasarkan indikator-indikator. Termasuk penyusutan aset Pak? Nah, itu pertanyaan Pak Bupati kepada direksi. Salah satunya adalah pertanyaan penyusutan aset. Kalau tadi ya mungkin terkait dengan yang merah-merah, mulai ROE-nya merah, kemudian rasio operasinya merah, yaitu berdasarkan ya hasil evaluasi kerja. Gitu. Direksi ini kan 3 Pak. Nah, tetapi kan ini yang diangkat ini kan 2. Nah, dan informasinya itu Pak Hendro ini menjabat itu sebagai Direktur Umum, PLT Direktur Umum dan Direktur Teknik. Nah, pertimbangannya seperti apa Pak? Jadi pertimbangan KPM itu pertama tetap harus ada Dewas yang mengawasi gitu ya, yang mengawasi kami. Kemudian secara aturan memang yang menjadi PLT itu Dewas atau karyawan yang paling senior gitu kan. Ya KPM meminta tetap Dewas,
dan kenapa tidak semuanya diisi gitu kan ya, tadi pertimbangannya agar ada satu dewas, atau kenapa ada satu orang dari kalian tidak dinaikkan karena kita ini kan masa transisi ya. Jadi selama 2 atau 3 bulan ya cukup nyawayahna kerja keras begitu ya, ngarangkap, hirum dan dirtek gitu ya. Kami pun kalau 6 bulan sampai 12 bulan misalnya nggak siap, tapi ya karena ini adalah 2 bulan 3 bulan ya mangga gitu. Target Pak, Ada targetan capaian Nah, target selama 3 bulan. secara 3 bulan nanti kita akan umumkan itu nanti pas waktu kita pertemuan atau ulas semua. Siap.